Selamat pagi Mbak. Pagi. Perkenalkan, saya perawat Alivia yang bertugas dari jam 7 sampai jam 12 siang. Di sini saya akan melakukan pengajaran teknik nafas dalam kepada Mbak. Sebelumnya, apakah Mbak pernah ada trauma yang berlebih atau kecemasan yang berlebih Mbak? Iya Mbak, ada. Bisa dijelaskan Mbak? Iya Mbak, saya sering itu merasakan detak jantung berdebar-debar, kemudian keringat dingin, biasanya mual, kemudian pusing kepalanya. Terus saya sering merasakan takut. Itu penyebabnya nggak tahu persis Mbak. Saya sering tiba-tiba merasakan hal seperti itu, sekalipun itu hal sepele. Seperti kalau ada nomor baru masuk di WA, pasti saya merasakan hal seperti itu. Kemudian jika ada teman atau keluarga telepon saya secara tiba-tiba, pasti saya merasakan kecemasan atau ketakutan berlebihan Mbak. Saya akan menjelaskan penyebab dari kecemasan yang berlebihan ya Mbak, yaitu biasanya mulai dari faktor keturunan atau genetik, gangguan neurokimia dalam otak, pengalaman buruk di masa lalu, atau kejadian tak diinginkan yang menorehkan luka pada batin seseorang ketika kehilangan orang tercinta. Setelah saya mendengarkan cerita dari Mbak, termasuk kategori ke dalam gangguan neurokimia dalam otak ya Mbak. Sini saya akan menjelaskan kecemasan dulu ya Mbak. Definisi kecemasan yaitu reaksi spesifik seseorang terhadap stres. Kecemasan biasanya ditandai dengan perasaan takut yang terkadang datang terus-menerus dalam situasi yang sebenarnya tidak mengancam. Tidak seperti stres, kecemasan tetap ada. Bahkan setelah kekhawatiran berlalu, dalam kasus yang lebih parah, kecemasan dapat meningkat menjadi gangguan kecemasan. Stres adalah pemicu umum kecemasan dan penting untuk mengetahui gejala kecemasan dini untuk mencegah perkembangan gangguan kecemasan. Serangan panik misalnya adalah gejala kecemasan dan bukan stres. Selama serangan panik, orang akan mengalami gejala seperti serangan jantung, termasuk nyeri dada, berkeringat, merasa mual, kedinginan, dan kesulitan bernapas. Ini berkembang secara tiba-tiba dan biasanya memuncak dalam 10 menit. Sebagian orang mengalami stres dan kecemasan di beberapa titik dalam hidup mereka. Tergantung pada tingkat keparahannya, gejala ini dapat berdampak buruk pada kualitas hidup seseorang. Sekarang saya akan mengajarkan cara melatih nafas dalam ya Mbak. Nanti Mbak bisa menirukan saya ya Mbak. Tarik nafas Mbak, buang Mbak. Tarik nafas Mbak, buang. Ini dilakukan 3 kali ya Mbak. Teknik nafas dalam dapat dilakukan Mbak di kehidupan sehari-hari ketika Mbak mengalami kecemasan ya Mbak. Iya. Di sini saya akan melakukan memberikan reinforcement. Di sini saya akan memberikan reinforcement kepada Mbak ya Mbak. Jika Mbak merasakan kecemasan yang berlebihan, jangan sekali-kali melakukan hal yang tidak diinginkan ya Mbak. Sebaiknya Mbak menenangkan diri terlebih dahulu atau melakukan sholat ya Mbak. Tidak semua orang yang menghubungi Mbak akan berbuat jahat kepada Mbak atau memberikan kabar buruk. Bisa saja mereka akan menghubungi Mbak dengan kabar baik. Baik Mbak, dari saya sekian dulu. Apakah Mbak jelas dengan penjelasan saya tadi? Jelas Mbak. Baik, saya tutup ya Mbak. Terima kasih. Iya, sama-sama.